Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kelas 6 SD Puri Arta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Iqra atau baca tulis Al-Quran, yakni materi tentang bacaan ta'awud dan basmalah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada adabnya atau tata keramanya. Di antaranya adalah kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menutup aurat, dan tidak lupa kita membaca bacaan ta'awud dan basmalah. Untuk bacaan ta'awud, Bapak tuliskan dulu. Ta'awud, ya. Untuk bacaan ta'awud bunyinya a'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah bacaan ta'awud. Kita memohon perlindungan kepada Allah, dan para ulama sepakat bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian membaca ta'awud, insya Allah kita mendapat pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat ya, Ar-Rajim bukan Ar-Rahim. Hanya berbeda titik tapi maknanya sangat berbeda jauh. Kemudian kalimat thayyibah yang kedua adalah bacaan basmalah. Ya, Bapak tuliskan dulu. Ya, tentu kalian juga sudah bisa menuliskannya bacaan basmalah sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika membaca basmalah di dalam Al-Quran ada beberapa hukumnya. Di antaranya ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi sunnah, dan ada yang menghukumi makruh. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh. Ini untuk basmalah. Untuk ta'awud semuanya sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Kemudian untuk basmalah ini ada 4 hukum yang akan kita lihat contohnya satu-satu, kemudian kita bahas. Yang pertama coba kita lihat di surat Al-Fatihah. Di sini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ada angkanya 1, menunjukkan ini basmalah di Al-Fatihah merupakan bagian dari ayat surat Al-Fatihah tersebut, sehingga tadi hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, di surat At-Taubah, Bapak memberi contoh nih, di juz 10 di depannya tidak diketemukan bacaan basmalah. Kenapa demikian? Karena di awal surat At-Taubah ini hukum membaca basmalahnya adalah haram. Kenapa haram? Karena surat
At-Taubah ini menurut pendapat ulama berisi tentang pernyataan perang terhadap kaum munafik dan kaum musyrik, sehingga tidak dicantumkan bacaan basmalah di depannya. Selanjutnya yang ketiga, Bapak memberi contoh di sini ada surat Al-Ikhlas, ada bacaan basmalah di depannya, namun di sini tidak ada nomor atau angka yang menunjukkan ayat. Di surat Al-Falaq juga tidak ada. Jadi basmalah di depan surat Al-Ikhlas maupun surat Al-Falaq tidak termasuk bagian dari ayatnya. Dan hukum membaca basmalah ketika awal surat Al-Ikhlas maupun Al-Falaq adalah sunnah. Ya, ini Bapak sudah membuat rangkumannya. Hukum bacaan basmalah yang pertama adalah wajib. Ini ada di awal surah Al-Fatihah karena termasuk bagian dari ayatnya, ayat 1. Yang kedua adalah haram. Ini ada di awal surat At-Taubah. Kemudian sunnah ada di awal surat selain surat Al-Fatihah dan di awal surat At-Taubah. Kemudian yang keempat, makruh, yaitu di tengah-tengah surat At-Taubah. Jadi misalkan kalian bertadarus, kebetulan dimulai dari tengah-tengah surah At-Taubah, maka hukumnya makruh. Jadi lebih baik tidak usah membaca basmalah. Ya, ini adalah rangkuman materi untuk hari ini. Kemudian tugas untuk kalian, yang pertama, carilah surat At-Taubah di dalam Al-Quran. Kemudian dilihat adakah tulisan basmalah di awalnya. Kemudian yang kedua, carilah bacaan basmalah yang ada di tengah-tengah surat An-Naml. Ya, kalian cari surat An-Naml, kemudian cari di situ ada bacaan basmalah yang ada di tengah-tengah surat. Pertanyaannya nanti dijawab, terdapat di ayat keberapa. Nah, nanti jawaban dari tugas kalian ini nomor 1 maupun nomor 2 kalian tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tuliskan nama kalian terlebih dahulu, kemudian kelas, kemudian jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2. Ya, itu untuk materi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.